Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya teman-teman TKIT Amanat Pangkalan Bun? Alhamdulillah semuanya baik ya. Kita sapa-sapa dulu. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Oke teman-teman, hari ini teman-teman masih berpuasa? Masih? Bukanya sampai maghrib kan? Tidak sampai zuhur? Iya dong. Oke teman-teman, terkait puasa, Ustaz Aulia punya cerita tentang seekor ulat yang berpuasa lama sekali. Mau dengar ceritanya? Mau? Oke, selamat mendengarkan. Di sebuah perkebunan, hiduplah seekor ulat kecil. Ulat yang berwarna hijau, yang hari-harinya menangis begitu kencang. Dia terus menangis. Kira-kira teman-teman ada yang tahu kenapa dia menangis? Lapar? Apakah mungkin seekor ulat lapar? Si ulat terus menangis. Tanpa dia sadari, di bawah pohon rambutan sedang tertidur seekor belalang yang sudah tua. Pak belalang namanya. Suara siapa ini? Sangat mengganggu. Pak belalang tadi marah mendengar suara rengekan yang tidak tahu dari mana. Padahal dia sedang tertidur dengan lelap di siang hari. Setelah mencari, Pak belalang ketemu dengan pemilik suara tangisan itu. Dia adalah seekor ulat. Hai ulat kecil, kenapa kamu selalu menangis? Tanya Pak belalang. Ternyata si ulat kecil tadi kelaparan teman-teman. Apa yang membuat kamu kelaparan? Di pohon ini kulihat banyak sekali dedaunan. Tapi daun-daunnya sudah tua, kata ulat kecil. Aku hanya makan dedaunan yang muda saja, Pak belalang. Baiklah, akan aku cari. Agar kamu bisa diam. Pak belalang pun mencarikan dedaunan muda untuk dimakan oleh ulat kecil. Yang benar. Ulat kecil pun sangat bahagia. Iya, kamu tunggu. Pak belalang pun pergi ke padang rumput mencarikan dedaunan yang segar untuk dimakan oleh ulat kecil. Ini daunnya, cepat makan daunnya. Terima kasih Pak belalang, ucap ulat kecil dengan bahagia. Setiap hari Pak belalang mencarikan dedaunan segar untuk makan si ulat kecil. Sampai di suatu hari ulat kecil merasa kantuk yang begitu ngantuk. Aku ngantuk sekali. Sepertinya ini waktuku untuk tertidur. Aku harus berpuasa. Walaupun dia sedang ngantuk, si ulat kecil tetap memakan sisa-sisa daun segar yang diberikan oleh Pak belalang. Hingga akhirnya dia beristirahat di dalam sebuah kantung. Kantong itu disebut kepompong. Di dalamnya, si ulat kecil tertidur dengan pulas dan melaksanakan puasa yang begitu lama. Suatu hari, Pak belalang berkunjung ke rumah ulat kecil. Tak, 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 ulat kecil, Assalamualaikum. Tidak ada jawaban dari dalam.
Ketika Pak Belalang membuka pintu, apa ini? Pak Belalang terkejut melihat sebuah kantong besar berada di rumahnya si ular. Ini apa? Aku tidak tahu. Sepertinya aku tidak boleh menyentuhnya. Nanti si ular kecil bisa marah. Pak Belalang pun pergi karena beliau tidak mau merusak kantong milik si ular. Hari-hari berlalu. Tibalah waktu si kepompong untuk pecah dan menetas. Sebuah sayap kecil keluar dari kepompong. Sayap itu berwarna coklat kemasan. Dari dalamnya muncul seekor hewan yang sangat cantik. Hewan apa ini, teman-teman? Ya, kupu-kupu. Wah, aku sudah sangat cantik. Sayapku sudah bisa kupakai untuk terbang. Sepertinya aku harus mencari Pak Belalang untuk menyampaikan terima kasihku. Si kupu-kupu tadi terbang ke taman bunga karena dia tahu di sana pasti ada Pak Belalang. Tapi tanpa diketahui oleh si kupu-kupu, Pak Belalang sudah tiba di depan rumahnya. Tak, tak, tak. Assalamualaikum. Ular. Tidak ada suara lagi, teman-teman, dari dalam. Kemana perginya si ular? Pak Belalang pun masuk ke dalam rumah ular dan begitu kagetnya beliau ketika melihat kantong yang kemarin dia lihat rusak. Kenapa ini rusak? Ini pasti ada binatang lain yang merusaknya. Aku harus segera mencari ulat. Pak Belalang pun langsung pergi dan mencari surat kecil. Padahal kita tahu bahwa surat kecil tadi sudah berubah menjadi kupu-kupu yang sangat cantik. Di taman bunga, kupu-kupu merasa kehausan. Dia pun minum madu-madu yang berada di dalam bunga. Enak. Pak Belalang yang baru saja pulang dari rumah ular kecil terkejut melihat binatang yang besar ada di hadapan dia. Kamu siapa? Kamu ngapain? Aku adalah kupu-kupu. Kupu-kupu. Si kupu-kupu tadi sangat senang bisa bertemu dengan Pak Belalang. Dia pun berniat untuk memeluk Pak Belalang untuk mengucapkan terima kasih. Pak Belalang, terima kasih. Pak Belalang ketakutan karena dia merasa asing dengan kupu-kupu itu. Akhirnya Pak Belalang pun memberanikan diri untuk bertanya. Kamu siapa? Aku ulat kecil yang waktu itu kamu beri aku makan. Kamu beri aku daun-daun yang segar. Sekarang aku sudah menjadi kupu-kupu yang sangat cantik. Lalu kantong yang ada di rumahmu itu apa? Oh, itu adalah kepompongku. Seperti selimut, dia melindungi aku dari bahaya kedinginan selama aku berpuasa. Seperti itu. Pak Belalang, terima kasih ya sudah menjagaku dan sudah merawatku. Sekarang aku akan pergi ke taman bunga untuk mencari makanan sendiri. Baiklah, hati-hati di jalan. Terima kasih Pak Ulat. Assalamualaikum. Kupu-kupu tadi pergi kembali ke taman bunga. Dan Pak Belalang pun pergi ke rumahnya untuk melanjutkan tidurnya. Pesan apa ya yang bisa didapatkan dari cerita ini? Yang pertama, kita harus menjadi baik seperti Pak Belalang yang siap membantu ketika ada orang lain yang kesusahan, yaitu ulat yang kelaparan.
Yang kedua, nih di bulan puasa, kita harus menjaga puasa kita agar kita mendapatkan pahala yang lebih besar dan juga mendapatkan hadiah yang terbaik. Layaknya saat kupu-kupu yang indah, kita juga akan mendapatkan hal yang lebih indah di surga nanti sebagai balasan dari puasa yang kita laksanakan. Dalam Quran Surah Al-Baqarah 183, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu sebagaimana puasa orang-orang yang terdahulu agar kamu lebih bertakwa. Nah, oleh karena itu kita harus semakin semangat berpuasanya. Oke? Siap puasa selama sebulan penuh? Siap dong, puasa seharian, siapa takut? Sekian cerita dari Ustazah Aul, semoga cerita tadi memberikan semangat buat teman-teman. Sambil menunggu buka puasa, selain mendengarkan cerita, teman-teman bisa juga mengisi dengan murojaah bersama ayah bunda, membantu menyiapkan makanan, dan juga bersih-bersih. Oke? Sekian dari Ustazah. Ustazah mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam cerita tadi. Ustazah Auli akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.